Selamat datang di Ruang United. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai update berita dan transfer terbaru dari Manchester United. Fight Club. Hancurkan MU, inilah alasan keluarga Glazer wajib out. Sebelum kedatangan Glazer, MU merupakan tim terbaik, tim memiliki stadion terbaik, tim dengan tempat latihan terbaik, tim dengan sistem pembinaan akademi terbaik, tim dengan memiliki rekrutmen terbaik, dan merupakan tim dengan uang paling banyak untuk mendatangkan pemain. Tak perlu diragukan lagi, sekarang merupakan saatnya Glazer out. Keluarga Glazer telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar pound sterling. Ini adalah argumen yang paling khas dan tidak masuk akal yang dikemukakan kebanyakan orang. Harus diketahui bahwa Glazer melakukan investasi berdasarkan keuntungan dan uang yang dihasilkan klub itu sendiri. Setelah biaya klub 2 miliar pound sterling utang dan mengambil dividen untuk diri mereka sendiri, mereka tidak menghabiskan sepeser pun uang mereka sendiri untuk meningkatkan skuad. Setelah menyewa bankir untuk mengawasi proyek olahraga dan negosiasi transfer, tidak mengherankan bahwa Manchester United berjuang untuk mendapatkan kesepakatan reaktif di pasar daripada proaktif. Oleh karena itu, banyak uang tunai yang dicurahkan pada pembelian panik selama banyak kesempatan dan pasti akan terjadi lagi dan lagi. Sudah waktunya para penggemar menyadari masalah sebenarnya dan menekan klub untuk memberikan jawaban dan penjelasan tentang apa rencananya untuk musim panas ini. Sekali lagi, seorang manajer belum sepenuhnya didukung membuat tim kehilangan 6 poin dan hampir 3 poin lagi dengan Liverpool yang akan datang. Ini telah menjadi tren berkelanjutan antara beberapa manajer terakhir kami, yang akhirnya dipecat setelah bertahan 2/3 tahun di klub. Denominator umum antara kegagalan beberapa manajer terakhir kami sebenarnya adalah Glazers. Tidak menghabiskan sepeser pun uang mereka sendiri demi klub dan telah mengambil jutaan atau miliar dividen. Itu milik Manchester United. Tapi ada peluang besar bagi kita semua penggemar United untuk membuat dampak besar yang sangat dibutuhkan untuk membuat langkah menuju kebebasan. Pada 22 Agustus, MU akan menghadapi Liverpool di Old Trafford. Ada rencana untuk memboikot game ini, di mana penggemar tidak akan menghadiri pertandingan dan malah berdiri di luar. Legenda MU yang cukup vokal yaitu Gary Neville ikut mengomentari hal ini. Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan, "Saya mendengar Ragnar mengkritik Dani Levy di Tottenham ketika mereka gagal dalam jangka waktu yang lama. Mereka telah mengalami kegagalan selama 20 hingga 30 tahun, itu faktanya. Jadi maksud saya sekarang adalah Manchester United telah mengalami kegagalan di sini selama 10 tahun terakhir. Klub ini membusuk. Pada satu sisi, Anda melihat Levy telah membangun stadion yang luar biasa yang membuat orang ingin datang dan bermain di Tottenham saat ini. Ia memiliki tempat latihan terbaik di negara ini dan ia menunjuk direktur olahraga bagus yaitu Fabio Paratici ex Juventus. Perkembangan Manchester United malah ke arah sebaliknya. Satu-satunya uang yang telah dihabiskan untuk pemain di United adalah uang yang dihasilkan atau dipinjam dari klub. Itu tidak berasal dari kantong mereka langsung. Jadi mari kita sadari bahwa keluarga Glazer tidak menaruh uang mereka di sana setiap tahun, seperti yang dilakukan Roman Abramovich atau Saudi di Newcastle atau Sheikh Mansour di City. Mereka memasukkan tangan mereka ke saku klub dan membelanjakannya untuk pemain. Itu bukan uang pribadi mereka, itu adalah penghasilan klub. Mereka tidak pernah membuat investasi pribadi untuk klub. Mereka telah meminjam dan menggunakan pendapatan yang diperoleh klub melalui basis penggemar yang luar biasa dan operasi komersial yang hebat. Itulah yang terjadi. Jika kita memiliki klub ini besok, kita dapat membelanjakan uang yang sama dengan yang dikeluarkan United setiap tahun. Untuk karena itu, uang pendapatan Manchester United bukan uang dari kantong kita pribadi. Itu faktanya. Pemilik klub sejak Sir Alex Ferguson pergi telah membuktikan bahwa mereka tidak dapat mengelola klub sepak bola yang dapat berpikiran maju. Mereka telah disalib banyak klub di setiap departemen sepak bola dan itu sangat menyakitkan untuk dilihat jika Anda adalah penggemar Manchester United. Saya adalah mantan pemain klub ini dan saya akan mati untuk klub sepak bola ini. Maksud saya, pada saat ini telah ada budaya dan suasana yang amat beracun yang tercipta di klub selama periode 10 tahun ini karena mereka tidak memiliki kepemimpinan dari level paling tinggi. Mari masuk ke pembahasan calon pembeli Manchester United.
Dikatakan keluarga Glazer akan mempertimbangkan untuk menjual saham minoritas di Manchester United. Diskusi sedang berlangsung dan tidak ada kepastian Glazer akan memutuskan untuk menjual saham di klub. Kutip dari Bloomberg. Hal senada juga diwartakan oleh Miguel Delaney via Independent. Dikatakan bahwa setidaknya ada 3 konsorsium berbeda yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk melepas penawaran untuk mengakuisisi Manchester United. Keluarga Glazer dipercaya akan mempertimbangkan untuk menjual klub jika ada penawaran mendekati 5 miliar pound sterling. Beberapa pertemuan antara individu dengan kekuatan finansial besar dan pihak broker telah terjadi sejak Mei, meresponkan jika Glazer mungkin akan berada dalam tekanan untuk menjual klub. Situasi terbilang cukup fluktuatif untuk 24 bulan ke depan. Mari kita beralih ke calon pembeli Manchester United. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai tweet Elon Musk yang mengatakan dirinya ingin membeli Manchester United. Tentunya hal ini sempat menjadi pembicaraan karena orang terkaya ini memiliki segalanya untuk melakukan hal tersebut. Sampai-sampai jurnalis kenamaan Fabrizio Romano meretweet pernyataan Elon Musk tersebut. Namun kita semua dibuat kecewa karena hal tersebut hanya merupakan bercandaan dari Elon Musk. Walau begitu, setelahnya Elon Musk mengatakan bahwa kalau Manchester United adalah tim favoritnya sejak kecil. Bahkan jika dia bercanda, fakta bahwa orang terkaya di dunia telah men-tweet tentang membeli Manchester United akan membawa pertanyaan tentang kepemilikan Manchester United ke pusat perhatian global. Kami menganggap itu adalah kemenangan untuk para fans dan apapun bisa terjadi mulai dari sini. Untuk calon pembeli MU selanjutnya ada Sir Jim Ratcliffe. Dilansir dari Time, dikatakan dia ingin membeli saham Manchester United dengan maksud untuk mengambil kendali penuh jika keluarga Glazer menyambut investasi baru. Seorang juru bicara Sir Jim Ratcliffe menegaskan bahwa dia akan menyambut baik kesempatan untuk berbicara dengan keluarga Glazer. Jika klub itu dijual, Jim jelas merupakan pembeli potensial, kata juru bicara itu. Jika hal seperti ini saham di Manchester United dimungkinkan, kami akan tertarik untuk berbicara dengan tujuan kepemilikan jangka panjang. Ini bukan tentang uang yang telah dibelanjakan atau tidak. Jim sedang melihat apa yang bisa dilakukan sekarang dan mengetahui betapa pentingnya Manchester United bagi kota. Rasanya inilah waktu yang tepat untuk mereset. Keadaan Manchester United sangatlah kacau. Saking kacaunya, bahkan sepertinya jika MU merekrut Pep dan Klopp untuk melatih tim ini bersama-sama, itu tetap tidak akan berhasil kecuali MU menjual sebagian besar pemainnya yang ada. Kita memiliki pemain yang overhype dan overpaid yang jelas tidak cukup baik. Sudah cukup kita untuk menyalahkan pelatih-pelatih Manchester United. Mau bagaimana jika pemain United passing saja banyak yang salah, back-backnya sangat mudah untuk dilewati, dan untuk para strikernya untuk melewati pemain saja sangatlah sulit, apalagi untuk mencetak gol. Erik ten Hag inginkan 3 pemain baru. Dikutip dari Jason Bird via Telegraph, dikatakan bahwa Erik ten Hag menginginkan 3 nama baru didatangkan sebelum bulan Agustus berakhir, di mana 2 diantaranya adalah gelandang. Ada harapan jika Adrien Rabiot akan datang dari Juventus sebelum laga pekan ketiga Premier League menghadapi Liverpool. Mahar transfer sang gelandang Prancis ada di angka sekitar 20 juta euro. Meski awalnya ingin memberikan kesempatan pada para pemain yang sudah ada dalam skuad, Erik ten Hag saat ini mulai memahami jika percepatan perubahan perlu dilakukan saat ini, dan itu hanya dapat dilakukan dengan rekrutmen yang tepat. Namun seperti yang diketahui, sepertinya Manchester United akan gagal mendatangkan Adrien Rabiot. Sebagai gantinya, Manchester United akan mendatangkan gelandang milik Real Madrid, yaitu adalah Casemiro. Dilansir dari Rob Dawson via ESPN, dikatakan bahwa Manchester United mencoba untuk menelaah opsi untuk menggait Casemiro dengan mereka merasa sang pemain sejauh ini tidak menutup sepenuhnya peluang untuk meninggalkan Real Madrid. Meski begitu, United menerima jika transfer ini tidak akan menjadi hal mudah untuk diwujudkan, mengingat preferensi sang gelandang untuk bertahan di Bernabeu hingga kontraknya yang masih aktif hingga 2025. Casemiro adalah pemain yang sangat bagus, tapi sekali lagi sepertinya dia adalah pemain yang sangat putus asa. Namun mengontraknya akan jauh lebih pintar daripada pemain seperti Rabiot. Ya, dia berusia 30 tahun, tetapi dia adalah apa yang dibutuhkan lini tengah, dan Madrid sudah tidak memiliki opsi lini tengah dengan pemain seperti Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, dan Valverde.
Dia dihargai sekitar 50 juta pound sterling yang sedikit curam. Plus dia akan menuntut gaji hampir 300.000 seminggu. Banyak orang akan menentang mengontraknya karena usianya. Tetapi pemain seperti Thiago yang berumur 31 tahun dan Modric berumur 36 tahun masih unggul di liga masing-masing. Sejujurnya bisa melihat penandatanganan ini jika itu terjadi mirip dengan bagaimana Thiago Silva beradaptasi dan berkembang di Premier League, bahkan saat berusia 37 tahun. Real Madrid tidak akan menghalang-halangi Casemiro untuk pergi jika United melepas penawaran setara 50 juta pound sterling dan semisalnya sang gelandang 30 tahun itu meminta untuk dijual. Casemiro cukup tertarik untuk mendengar apa yang akan ditawarkan United karena kesempatan mainnya di Madrid akan terbatas dengan kedatangan Aurelien Tchouaméni. Setelah memenangi banyak gelar di Spanyol, Casemiro membuka peluang untuk menjajal tantangan baru, khususnya jika ada penawaran kontrak yang cukup menguntungkan dari United. Bayangkan jika MU berhasil mendatangkan Casemiro, akan ada trio gelandang mengerikan yaitu Bruno, Casemiro, dan Eriksen di lini tengah Manchester United. Dikabarkan oleh Andy Mitten via The Athletic, Manchester United saat ini mempertimbangkan untuk melepas penawaran peminjaman untuk Christian Pulisic. Newcastle, Juventus, dan Atletico juga membuat pendekatan untuk ex-pemain Dortmund tersebut. Diketahui saat kecil, Pulisic adalah fans dari Manchester United. Hal ini diketahui dari foto-foto yang tersebar saat ia masih kecil. Pulisic cukup frustasi dengan minimnya kesempatan main di bawah arahan Thomas Tuchel. Ia ingin bermain lebih sering agar ia dapat berada dalam kondisi terbaik jelang digelarnya Piala Dunia di akhir tahun ini. Chelsea tahu mengenai keinginan sang pemain dan mereka mungkin akan mendengarkan penawaran peminjaman bulan ini. Dengan sang pemain memiliki preferensi untuk datang ke Old Trafford. Newcastle menginginkan Pulisic karena mereka tahu ia dapat bermain di beberapa posisi di lini depan, baik di kedua sisi sebagai winger maupun sebagai playmaker atau pemain tipe nomor 8. Keluasan itu juga dievaluasi oleh United. Untuk saat ini, United masih membuka peluang untuk memperkuat berbagai posisi yang berbeda dalam tim. Terakhir ada Sergio Dest. Dikabarkan dari Diario Sport, pembicaraan antara Manchester United dan Barcelona untuk Sergio Dest dengan biaya 20 juta euro sedang dalam tahap akhir. Itulah update Ruang United pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan bagikan kepada teman-temanmu. Glory, glory Manchester United.